Hancurnya klan oleh sekte iblis, para penjaga berpatroli di lorong gelap dengan obor. Alasan mereka berjuang untuk bertahan hidup tersimpan rapat. Di balik kegelapan semak belukar, motif mereka hanyalah satu, pembalasan dendam. Sosok berjubah mengawasi dari balik bayang-bayang, bersiap untuk beraksi. Sang pembunuh melompat diam-diam ke dalam pelataran. Api menyala di anglo terdekat. Seorang penjaga berjaga sendirian di dekat kobaran api. Secara mengendap-endap, penyusup itu mendekat dari belakang si penjaga. Dengan cepat, satu pukulan tepat mengenai leher penjaga itu. Ia tumbang tanpa suara. Sang pembunuh membasuh tangannya di dekat api. Ia tahu mereka akan segera menyadari hilangnya penjaga itu. Dengan tekad bulat, ia harus menyelesaikan segalanya sebelum itu terjadi. Tubuh penjaga itu tergeletak di lantai. Perasaan firasat buruk menyelimuti udara. Di dalam sebuah ruangan, seorang pria tua bermeditasi dengan tenang. Ia menyadari ada suara di luar. Matanya terbuka, menampakkan warna merah pekat. Sang penyusup mengonfrontasi pria tua itu dan menyebutnya tidak punya hati. Sang tetua membalas dengan mengatakan hal yang sama tentang dirinya. Tidak punya hati? Tanyanya. Apakah kau pikir seseorang peduli pada serangga di bawah kakinya saat mendaki gunung? Ia menyatakan bahwa tidak ada orang yang hanya menatap. Puncak. Begitulah cara mencapai puncak seni bela diri. Itu omong kosong, balas Kang Won-chun. Ia bersumpah akan menghabisi iblis surgawi itu dengan tangannya sendiri hari ini. Kang Won-chun melangkah maju, diselimuti energi biru. Ia bersiap dengan tinju petir surgawinya. Serangan petir itu berderak penuh intensitas. Sang iblis surgawi bertanya apakah hanya itu yang ia miliki. Menggunakan seni pasan surut darah surgawi, pria tua itu melakukan serangan balik. Ia menyuruh pemuda itu untuk melihat dan belajar. Energi merah dan berapi yang kuat terbentuk. Kedua serangan itu beradu dengan kekuatan ledakan. Kang Won-chun merasakan dampak kekuatan lawannya. Terluka, pemuda itu terkejut. Ia menyadari bahwa pria tua itu menggunakan ci pedang hanya dengan tangannya. Iblis surgawi melangkah maju lagi, berjanji akan mengirimnya menyusul ayahnya. Baginya, pemuda itu sudah tamat. Tiba-tiba, pria tua itu merasakan sesuatu yang berbeda. Tinju naga awan surgawi, pikirnya. Kang Won-chun melepaskan telapak ilahi surgawi transendennya. Iblis surgawi menyombongkan tubuhnya yang telah ditempa. Tinju miliknya lebih keras dari baja dibandingkan tangan kosong pria tua itu, anak muda. Namun, serangan listrik itu menghantamnya. Telak, daya dorong serangan itu membuat pria tua itu terpental. Sambil terengah-engah, Kang Won-chun tetap berdiri. Ia memperingatkan pria tua itu agar tidak membicarakan ayahnya. Ia bertanya apakah iblis surgawi telah melupakan semua kejahatan yang ia perbuat. Ini adalah kemurkaan dari semua orang-orang itu, serunya sambil terluka. Iblis surgawi menyesal, seharusnya ia memusnahkan sekte naga awan saat itu juga. Ia mengaku terkejut bahwa Kang telah mematahkan seni pasang surut darah surgawinya. Tanpa mengetahui pencerahan macam apa yang didapat pemuda itu, tanpa pilihan lain, pria tua itu mengambil botol ungu. Kang Won-chun mengenali benda itu sebagai ramuan. Iblis surgawi meminum isinya dengan cepat. Pemuda itu khawatir meminum terlalu banyak ramuan sekaligus bisa menyebabkan penyimpangan ci iblis. Botol yang kini kosong itu hancur di tanah. Energi ungu yang sangat besar meledak dari tubuh iblis surgawi. Kekuatan itu tampak menyakitkan namun mengubah dirinya. Ia meraung, melepaskan energi yang jauh lebih jahat. Energi ungu yang luar biasa itu menerjang Kang Won-chun. Pemuda itu berjuang menahan tekanan yang menghancurkan. Matanya melebar di tengah energi itu. Sebuah suara memanggilnya, "Nat." Iblis surgawi menyerang dengan kekuatan penuh, berteriak bahwa sudah waktunya baginya untuk lenyap. Putus asa, Kang Won-chun menyadari bahwa sudah terlambat. Tiba-tiba, pelindung energi hijau muncul untuk melindunginya. Penghalang hijau itu memblokir serangan gelap tersebut sepenuhnya. Sosok berjubah baru muncul di balik pertahanan sihir itu. Pendatang baru itu meminta maaf karena terlambat. Kang Won-chun mengenalinya. Dengan terkejut sebagai penyihir agung, sang penyihir mengeluh tentang julukan itu. Ia kemudian bertanya apakah itu musuh bebuyutan yang Kang bicarakan. Adegan beralih ke kamar modern. Seseorang sedang membaca cerita ini dan bereaksi bingung. Ini bukan cerita murim biasa, tanya pembaca itu. Mengapa seorang penyihir dari dunia lain muncul entah dari mana? Pembaca itu mendesah kesal. Ia sedang menikmati bacaannya, tapi ini merusak suasana. Ia bertanya-tanya apakah penulisnya sudah kehilangan akal. Bagaimana mungkin dunia lain masuk akal? Pikirnya, namanya Jin Siwoo dan ia berusia 23 tahun. Ponselnya bergetar di atas meja. Siwoo telah menyelesaikan wajib militer 6 bulan lalu dan bersiap untuk kembali kuliah. Sebuah pesan masuk. Itu dari seorang teman yang mengajaknya bermain. Siwoo menggerutu apakah temannya tidak punya orang lain untuk dihubungi. Seperti banyak orang yang menyelesaikan wajib militer, Siwoo punya rencana hidup yang bagus sebelum keluar. Ia ingin mendapatkan sertifikat sambil bersiap kuliah dan mempelajari segala hal yang tidak bisa ia pelajari saat di militer. Tapi ia melewatkan banyak kesenangan di masyarakat. Ia masih punya sisa uang. Mungkin ia harus mencari pekerjaan paruh waktu. Sebagai penggemar novel murim, ia menghabiskan banyak waktu berfantasi menjadi protagonis. Penjaga warnet, bank, menyapanya. Penjaga itu bertanya apakah dia akan memainkan Loyal Ground lagi. Siwoo membenarkan dan meminta 10 jam. Ia juga menginvestasikan banyak waktu di Loyal Ground, meskipun itu adalah game yang ia mainkan di hari libur. Setelah selesai militer, ia mulai bermain dengan serius. Ia menjadi salah satu dari 10 pemain peringkat teratas dalam 3 bulan. Ia memberitahu temannya bahwa dia sedang masuk dan memintanya menunggu di lobi. Siwoo bahkan memenangkan sejumlah uang di turnamen sesekali. Di layar, game Loyal Ground terpilih. Game ini bekerja seperti ini, 100 pemain melompat keluar dari pesawat. Ini adalah game bertahan hidup. Mereka harus mengumpulkan senjata dan bertarung sampai hanya tersisa satu orang. Selama permainan, Siwoo melihat dua musuh. 120 derajat ke 250 meter, informasinya. Baku tembak dimulai dengan intens. Salah satu lawan dengan cepat ditembak jatuh. Hanya tersisa 2 pemain dalam pertandingan
pertandingan itu. Teman Siwoo menjadi bersemangat. Siwoo mengeluh tentang kebisingan temannya yang sudah tertembak. Ia memutuskan untuk mencari item di zona aman sebelum bergerak maju. Temannya menyatakan kepercayaan penuh padanya. Siwoo mencari musuh terakhir. Kemana perginya pria bertopeng tengkorak itu? Tanyanya. Ia dengan hati-hati memasuki gedung terbengkalai dan melihat barang-barangnya masih ada. Sepertinya musuh tidak lewat sini. Loot gratis, pikir Siwoo. Tapi tiba-tiba, musuh muncul tepat di depannya. Itu adalah pemain dengan topeng tengkorak. Dalam sekejap, musuh melepaskan tembakan. Notifikasi memberitahunya bahwa rekannya telah ditembak. Jatuh. Sial, dia bersembunyi di sini. Aku harus keluar dari sini, pikir pemain yang melarikan diri itu. Pemain tersebut mencoba kabur dengan putus asa, tetapi Siwoo bereaksi cepat dan menembak musuh yang melarikan diri itu. Selamat, Anda adalah penyintas terakhir. Layar kemenangan mengonfirmasi peringkat pertama di antara 100 pemain. Temannya dengan penuh semangat berterima kasih karena telah digendong. Siwoo hanya diam. Dia menyuruhnya untuk memulai permainan berikutnya. Sudah lewat jam 10 malam. Siwoo memutuskan bahwa besok dia akan fokus belajar. Ponselnya bergetar lagi, menarik perhatiannya. Dia tampak bingung. Itu adalah pesan dari ibunya yang menanyakan tentang studinya. Dia mengirim uang untuk biaya game dan tambahan lainnya. Siwoo berterima kasih dan mengatakan dia akan segera tidur. Kemudian, dia memberitahu temannya bahwa dia tidak akan bermain besok. Dia harus memulai kursus bahasa Inggrisnya. Temannya mengeluh, mengingat janji perang klan. Dia merasa bersalah setiap kali melihat pesan ibunya. Dia telah hidup seperti ini selama berbulan-bulan. Malam berlanjut di luar. Kembali ke kamar, Siwoo berbaring di tempat tidur sambil memainkan ponselnya. Dia melihat berita aneh di internet. Orang-orang dengan kekuatan misterius telah terlihat di luar negeri. Orang-orang ini menyebut diri mereka sebagai gamer. Tiba-tiba, halamannya macet atau videonya telah dihapus. Siwoo menjadi bingung, lelah. Dia memutuskan untuk langsung tidur. Cahaya pagi mulai muncul. Keesokan harinya, temannya menelepon lagi. Dia meminta bantuan untuk bersiap menghadapi perang klan hari ini. Siwoo ragu sejenak. Dia bertanya-tanya apakah dia harus membantunya dalam satu permainan terakhir. Sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya ungu mulai menyelimutinya. Ketakutan, dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Apa cahaya itu? Cahaya ungu mengelilingi tubuh anak laki-laki itu. Dia sepertinya sedang hancur oleh energi yang tidak diketahui. Bahkan tas punggungnya mulai bersinar terang dengan energi ungu misterius yang sama. Tak lama kemudian, tas punggung itu jatuh sendiri ke tanah di gang gelap yang terbengkalai. Suara-suara asing muncul entah dari mana. Berbicara dalam bahasa asing tentang sinar yang terang. Tiba-tiba, pemuda itu terbangun di padang rumput. Dia bertanya-tanya dengan bingung, di mana dia sebenarnya. Melihat sekeliling, dia melihat kerumunan orang berpakaian aneh dan patung raksasa. Kebingungannya semakin menjadi. Anak itu memikirkan cahaya yang mengenainya, bertanya-tanya apakah dia dihukum hanya karena keinginan belajarnya menghilang selama 1 hari. Cahaya intens memenuhi pandangannya sejenak seperti ingatan akan kejadian itu. Jatuh di rumput, dia mengeluh tentang kebisingan di sekitarnya sambil tetap mencoba memahami situasi aneh itu. Di dekatnya, seorang penyihir dan seorang prajurit memulai perdebatan sengit, bersiap untuk bertarung karena suatu alasan. Terkejut, sang protagonis menyaksikan pertukaran pukulan tanpa memahami apapun tentang apa yang terjadi di tempat itu. Dia memperhatikan lebih banyak orang dengan pakaian berbeda. Bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak cosplayer berkumpul di sana. Melihat penyihir merapat sihir sungguhan, anak itu mulai meragukan apakah semua ini hanyalah mimpi yang sangat realistis. Ekspresinya adalah ketidakpercayaan murni. Realitas di sekitarnya tampak benar-benar terdistorsi dan fantastis. Dia sekali lagi menatap kerumunan dan patung itu, bingung tentang lokasi saat ini dan apa yang harus dilakukan. Suara notifikasi muncul, diikuti oleh suara di kepalanya yang mendeteksi 100 pemain, membuatnya takut. Mata patung raksasa itu bersinar dengan cahaya biru yang intens, tampak menjadi hidup. Suara itu mengumumkan inisialisasi sistem. Anak itu mengenali istilah tersebut, mungkin dari game atau cerita yang pernah dia baca. Sistem menyelesaikan 100% sinkronisasi bahasa. Dia menyadari bahwa sekarang dia mengerti apa yang dikatakan orang-orang. Seorang peserta lain yang gemuk merayakan, bersemangat untuk akhirnya memahami bahasa orang lain yang hadir. Seorang prajurit dengan wajah marah berteriak, mengatakan bahwa dia telah menunggu hari ini untuk menghadapi musuh sektenya. Penyihir elf bernama Escrow bertanya kepada kerangka bernama Shirong apakah dia yang membuat mereka terjebak dalam kekacauan ini. Shirong mengembalikan pertanyaan itu. Marah, Escrow menyebut Shirong tidak tahu malu, menyatakan bahwa dia tidak akan lagi tertipu oleh kata-katanya yang berkhianat. Shirong memberikan senyum sinis, mengatakan bahwa keyakinan Escrow tidak masalah karena semua orang akan berlutut di hadapan kekuatan Raja Iblis. Sebagai archmage, Escrow mengumpulkan kekuatannya, membuat janji saat energi biru menyelimutinya dengan intens. Dia dengan marah menyatakan bahwa dia akan mengakhiri Shirong di sana saat itu juga dan mengalahkan Raja Iblis yang disebutkan tadi. Archmage itu meluncurkan serangan listrik yang kuat, meneriakkan nama tekniknya, gaya petir Escrow. Namun, setelah serangan itu berdampak, ekspresi Escrow dengan cepat berubah menjadi kebingungan total. Shirong, yang sama sekali tidak terluka, menggaruk kepalanya, bertanya-tanya mengapa dia tidak merasakan apa-apa bahkan setelah menerima serangan sihir langsung. Sang protagonis menyela diskusi, menuduh Shirong yang membawanya ke sana. Shirong mengejek tuduhan itu. Notifikasi lain berbunyi. Suara itu mengumumkan dimulainya permainan, membuat protagonis sangat terkejut. Kesulitan diatur kemudah. Tujuan awal adalah berada di antara 90 besar dalam permainan.
pilihan. Peta yang dipilih adalah ibu kota kerajaan raja. Hadiah hanya akan diberikan untuk 10 besar atau yang terbaik. Tutorial dilewati. Suara itu menginformasikan bahwa di ruang tunggu, serangan antar pemain sepenuhnya dinetralkan. Sejenis peta holografik muncul di depan anak itu. Dia menyadari dengan terkejut bahwa itu adalah peta permainan. Suara patung kembali menawarkan penjelasan singkat bagi mereka yang mengakses Cloyd Survival untuk pertama kalinya. Game ini akan berlangsung selama 100 tahun dalam waktu game. Setiap hari, peta yang dapat dimainkan akan menjadi sedikit lebih terbatas. Meninggalkan area aman menyebabkan kerusakan besar. Permainan berlanjut sampai hanya tersisa satu penyintas. Atau jika dieliminasi, pemain kembali ke dunia asal mereka. Pemain yang tidak mencapai 90 besar di babak ini tidak akan bisa berpartisipasi dalam Cloyd Survival lagi di masa depan. Segera mereka akan turun ke lokasi yang diinginkan. Dengan bantuan tatapan Argus. Di sana mereka akan bisa mendapatkan item untuk membantu mereka tetap di 90 besar. Suara itu mendoakan keberuntungan. Gugup, protagonis bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi tentang game Loyal Ground. Mungkin Cloyd Survival sangat mirip. Informasi tentang hadiah hanya untuk 10 besar terngiang di pikirannya. Dia tanpa berpikir tentang kesulitannya. Meskipun ini hanya mimpi, dia tampaknya mempertimbangkan sesuatu yang penting tentang situasi tersebut. Di sekitarnya ada pemain lain, banyak dengan penampilan kuat dan mengintimidasi yang siap bersaing. Di tengah manusia-manusia yang dia anggap absurd dan berbahaya ini, ketegangannya meningkat. Anak itu menyadari bahaya yang nyata, menyimpulkan bahwa dia mungkin akan menemui ajalnya di sana jika dia tidak hati-hati. Meskipun ini mimpi, dia tidak ingin merasakan rasa sakit karena pergi. Tekadnya untuk bertahan hidup tumbuh setiap detik. Jika ini benar-benar seperti Locke, maka dia mungkin punya peluang untuk menang. Tiba-tiba seseorang memanggilnya si rambut berantakan. Seorang prajurit kasar mengonfrontasinya, bertanya mengapa dia terus melihat sekeliling dan dari mana asalnya. Anak itu tetap diam. Pria besar itu menjadi kesal karena keheningan tersebut, berteriak bahwa dia bertanya dari mana pendatang baru itu berasal dan menuntut jawaban. Itu mundur dimulainya permainan dimulai dari 3. Sang protagonis memberikan senyum tipis penuh percaya diri. 2. Prajurit itu mempertanyakan mengapa dia tertawa, menyebutnya gila. 1. Ketegangan meningkat. Anak itu bertanya-tanya dalam hati mengapa dia tertawa dalam situasi tegang itu. Mungkin itu kegugupan atau kepercayaan diri. Dia pikir dia sedang berada dalam mimpi yang menyenangkan, jadi dia tertawa dengan pengetahuannya tentang skill Locke. Dia yakin dia bisa menang dan bertahan hidup. Notifikasi terakhir berbunyi. Cloyd Survival hari pertama. Mulai, cahaya biru menyelimuti semua orang untuk memindahkan mereka. Para pemain mulai turun dengan cepat dari langit, diselimuti sinar cahaya biru seperti meteor. Beberapa peserta jatuh menuju peta di bawah, masing-masing pergi ke titik pilihan yang berbeda. Dia memperhatikan bahwa sebagian besar turun di area yang penuh orang di mana mungkin ada banyak item berharga. Mengikuti logika permainan, area ini sebenarnya memiliki lebih banyak item, tetapi dia pikir lebih baik memulai di pinggiran agar aman. Dia melihat area yang lebih terpencil dengan beberapa rumah, memutuskan bahwa itu harus menjadi tempat yang baik untuk memulai. Dengan lokasi yang dipilih dalam pikirannya, dia meneriakkan perintah untuk segera turun ke sana. Kilatan intens menandai kedatangannya ke tanah, disertai teriakan karena kecepatan jatuh. Protagonis mendarat di tanah, mengambil posisi benturan untuk menyerap kekuatan kedatangan. Dia dengan cepat pulih di lokasi pendaratan, padang rumput, dekat rumah terbengkalai. Namun, dia merasakan mual yang kuat karena penurunan yang cepat, hampir memuntahkan sarapannya. Untuk saat ini, dia memutuskan untuk memasuki rumah terdekat untuk pulih dari mual dan mencari item yang berguna. Saat dia mendekati pintu, dia mendengar suara dahan patah di dekatnya. Segera menjadi waspada. Anak itu mengumpat pelan, menyadari bahwa karena mual, dia tidak dapat melihat apakah ada orang lain yang mendarat di dekatnya. Tanpa membuang waktu dan merasakan bahaya, dia berlari menuju pintu masuk rumah untuk mencari perlindungan. Dia dengan cepat memasuki struktur itu, berpikir bahwa jika dia menemukan musuh sekarang tanpa senjata, dia akan benar-benar tamat. Begitu berada di dalam rumah yang gelap, dia berbalik ke belakang, terengah-engah dan melihat dengan hati-hati ke pintu yang baru saja dia tutup. Anak itu duduk di lantai sejenak untuk mengatur napas, jantungnya masih berpacu dengan adrenalin. Dia bertanya-tanya, khawatir, apakah prajurit marah yang dia provokasi tadi mengikutinya ke sana, menyesali sikapnya. Dengan sangat hati-hati dan berusaha tidak membuat kebisingan, dia mengintip keluar jendela untuk memeriksa sekeliling rumah. Rupanya, tidak ada siapa-siapa di luar. Dia bertanya-tanya apakah suara yang dia dengar hanya suara angin di pepohonan. Merasa lega karena tidak mendengar sesuatu yang mencurigakan lagi, dia memutuskan untuk bangun dan menjelajahi bagian dalam rumah untuk mencari jarahan. Dia ingat instruksi sistem yang jelas untuk mendapatkan item di tempat dia mendarat, jadi dia perlu mencari item di dalamnya. Dengan mendesak, saat dia mencari di lingkungan yang berdebu, kakinya menabrak sesuatu yang pada tersembunyi di lantai yang gelap. Penasaran dengan apa itu, dia melihat ke bawah untuk melihat apa yang baru saja dia temukan di lantai rumah. Itu adalah busur silang yang berat. Notifikasi mengonfirmasi item yang diperoleh, tetapi dia merasa benda itu agak terlalu berat untuk dibawa dengan mudah. Namun, dia pikir itu jauh lebih baik daripada benar-benar tidak bersenjata, jadi dia mengambilnya dan melengkapinya. Segera setelah dia melengkapinya di punggungnya, pengetahuan tentang cara menggunakan busur silang mengalir secara alami ke pikirannya seperti sihir. Dia menanganinya dengan kemudahan yang mengejutkan, mengingat bahwa untuk seorang sersan di tentara Korea Selatan seperti dia,
Ini bukan masalah besar. Menyiapkan senjata untuk diuji. Dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa jika dia melakukan gerakan yang tepat, itu akan menembak. Dan dengan tarikan kuat pada pelatuknya, busur silang itu menembakkan baut dengan kekuatan yang mengesankan melintasi ruangan. Anak itu benar-benar terkesan dengan kekuatan tembakan senjata kuno itu, mengeluarkan suara kagum. Baut yang ditembakkan menancap dalam ketong kayu tua di sisi lain ruangan yang gelap. Dia tersenyum tipis, berpikir bahwa busur silang akan sangat berguna jika dia belajar cara menggunakannya dengan benar selama permainan. Setelah mencari sedikit lebih banyak melalui kamar-kamar rumah, dia sayangnya tidak dapat menemukan hal berguna lainnya di sana. Setidaknya peta itu tampaknya sangat besar, yang bisa menjadi keuntungan bagi mereka yang tahu cara menjelajah. Dia berpikir tentang strateginya. Jika dia bisa menghindari musuh di awal, dia bisa dengan aman mengumpulkan sumber daya di seluruh tempat. Dia terus menjelajahi area luar dekat rumah dan menemukan kotak kayu kecil atau peti di tanah. Dengan busur silang yang baru diperoleh siap untuk segala kemungkinan, dia dengan hati-hati mendekati untuk membuka benda mencurigakan itu. Di dalam kotak ada gulungan kuno yang memancarkan cahaya lembut. Dia bertanya-tanya apa itu. Itu adalah gulungan penyembuhan kecil. Notifikasi sistem menjelaskan bahwa merobeknya secara instan menyembuhkan cedera ringan. Item yang memulihkan kesehatan hanya dengan dirobek. Dia berpikir betapa nyamannya ini untuk situasi bertahan hidup. Dia menyadari bahwa dia sangat membutuhkan lebih banyak item pemulihan seperti ini dan berharap segera menemukan tas item. Pencariannya yang hati-hati berlanjut di sekitar lingkungan dan segera sesuatu yang lain dirap menarik perhatiannya. Kali ini adalah buku seni bela diri tua oleh pemimpin bintang hitam. Deskripsinya mengatakan itu memungkinkan Anda memproyeksikan energi gelap melalui jari-jari Anda. Sistem segera bertanya apakah dia ingin mempelajari teknik dalam buku itu. Anak itu bertanya-tanya apakah dia bisa mempelajarinya dengan begitu mudah dan apakah ada tutorialnya. Energi ungu yang intens mengambil alih wajah anak itu. Di depannya, sebuah buku melayang bersinar dengan kekuatan ungu. Detail buku sihir terlihat memancarkan cahayanya. Anak itu bertanya-tanya apakah itu saja. Energi ungu berkurang di sekitarnya dengan terkejut. Dia melihat tangannya sendiri yang masih memancarkan cahaya. Telapak tangannya terus bersinar dengan energi misterius yang baru saja diserap. Memegang garpu, energi ungu masih tampak mengelilingi jari-jarinya. Dengan gerakan cepat dia menyerang menggunakan garpu sebagai senjata improvisasi. Benturan garpu menciptakan retakan di permukaan yang terkena. Senyum muncul. Dia menyadari dia baru saja mempelajari seni bela diri. Garpu tetap tertancap di kayu, hasil dari pukulannya. Puas dengan hasilnya, anak itu berpikir itu sangat bagus. Dia merenungkan bahwa jika buku seni bela diri ada, pasti ada juga buku sihir. Pemuda itu menyimpulkan bahwa permainan Floyd Survival dan Loyal Ground pasti sama. Setelah mencari semuanya di sana, dia memutuskan untuk mencari di tempat lain. Matahari sudah terbit sementara dia sibuk mencari item. Sekarang dia perlu segera menemukan tempat untuk bersembunyi. Mata birunya bersinar di malam hari mengamati sekelilingnya. Dia memperhatikan bahwa hanya satu rumah jauh yang lampunya menyala. Anak itu berpikir bahwa lampu yang menyala berarti dua hal yang mungkin. Entah ada item langka yang tersembunyi di dalam atau ada seseorang di rumah itu. Dia merasa kedinginan. Pemuda itu tidak tahu berapa banyak orang yang jatuh di dekatnya. Tapi jika ada seseorang di sana, dia mempertimbangkan kemungkinannya. Itu bisa jadi pemain profesional berpengalaman atau pemula yang lengkap. Dia mendengarkan dengan hati-hati tetapi tidak mendengar apapun di lantai pertama. Anak itu bertanya-tanya apakah orang itu bersembunyi di lantai 2. Memiliki senjata, dia berpikir tentang penyergapan menggunakan telapak Chi bintang hitam barunya. Percaya bahwa bahkan melawan pro dia akan punya kesempatan. Dengan hati-hati dia mulai menaiki tangga perlahan. Diam-diam dia mencapai puncak tangga. Pemuda itu mengintip dari atas siap untuk apapun. Dia memperhatikan sesuatu bersinar di sudut, menjadi waspada. Yang mengejutkannya itu hanya lentera yang menyala. Curiga, anak itu bertanya-tanya apakah itu bisa menjadi jebakan. Dekat lentera dia melihat pintu ke sebuah ruangan. Tatapannya tertuju pada pintu yang tertutup, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Tanpa ragu dia menendang pintu dengan keras untuk membukanya. Dia memasuki ruangan dengan cepat siap untuk konfrontasi. Anak itu melihat sekeliling, berkeringat sedikit karena ketegangan. Menyadari bahwa tidak ada siapapun di sana, dia menjadi malu pada dirinya sendiri. Memecah ketegangan, dia merasa lega bisa sendirian. Di atas meja dia menemukan cincin, bertanya-tanya apakah itu item lain. Jendela muncul mengidentifikasi item itu sebagai cincin kekuatan yang meningkatkan atribut sebesar 20. Anak itu bertanya-tanya apakah dia akan menjadi lebih kuat hanya dengan mengenakan cincin itu. Dia memasang cincin itu di jari telunjuknya. Segera aura emas mengelilingi tangan dan cincinnya. Terkejut, pemuda itu merasa tubuhnya menjadi jauh lebih ringan. Dia hampir tidak bisa merasakan berat binatang di punggungnya sekarang. Peningkatan kekuatan sebesar 20 poin berarti sesuatu yang penting. Dia mencoba memanggil status informasinya. Jendela informasi akhirnya muncul untuknya. Melihat statusnya, Jin Siwu berpikir itu cukup menyedihkan. Dia memperhatikan bahwa kelasnya adalah seniman bela diri. Mungkin karena dia mempelajari teknik itu. Meskipun rendah, dia pikir statusnya keren mengingat dia mulai dari nol. Memutuskan untuk kembali melihat lantai pertama dengan lebih baik. Hebatnya dia menemukan cincin lain kali ini dengan permata ungu. Anak itu berkomentar bahwa
bahwa dia terus menemukan cincin di sekitar informasi baru. Jendela menjelaskan cara menggunakan cincin subruang. Untuk menyimpannya, cukup ambil item dan pikirkan atau ucapkan subruang. Jika subruang penuh, Anda tidak bisa menyimpan apapun lagi. Dia mengerti bahwa itu berfungsi seperti inventaris yang menggantikan tas. Mengujinya, dia memikirkan kata subruang. Tangannya diselimuti oleh kabut kosmik. Anak itu merasa sensasinya aneh tapi sangat nyaman karena dia tidak perlu membawa beban. Dia berpikir betapa bergunanya memiliki item seperti itu dalam kehidupan nyata. Item dalam seni bela diri akan luar biasa jika dia bisa membawanya kembali. Dia memeriksa antarmuka bertanya-tanya apakah sudah ada eliminasi. Melihat antarmuka, dia yakin akan ada catatan eliminasi. Anak itu menemukan catatan yang mengonfirmasi kecurigaannya. Hanya satu pemain yang telah dieliminasi sejauh ini. 99 tersisa. Dia ingin bertani sampai hanya 90 yang tersisa tapi situasinya telah berubah. Anak itu berhasil mencari rumah dan mendapatkan banyak item konsumsi. Dia beruntung menemukan senjata tersembunyi untuk digunakan dengan telapak cinya. Percaya bahwa dia telah mendapatkan segalanya, dia bertanya-tanya apakah dia harus pindah. Tetap di sana sampai fajar akan menjadi pilihan lain, tapi dia merenung. Orang-orang kuat yang dia lihat di ruang tunggu berjalan-jalan dalam kegelapan. Dengan levelnya saat ini, Jin pasti tidak akan bisa mengalahkan mereka sekarang. Tapi jika dia bersembunyi dan tetap di 10 besar, dia mungkin bisa menempatkan poin di tempat yang bagus seperti yang dia lakukan hari ini. Dia memutuskan akan ada lebih sedikit orang di malam hari, jadi dia pergi ke satu tempat lagi sebelum matahari terbit. Meskipun dia banyak bergerak, dia tidak merasa lelah sama sekali. Cincin kekuatan benar-benar luar biasa. Dia berpikir dengan penuh rasa terima kasih. Namun, bahkan dengan peningkatan kekuatannya, dia masih merasa lapar dan haus. Mungkin Cloyd survival mirip dengan realitas dalam aspek-aspek ini. Dia mengeluh lapar tidak melihat apapun untuk dimakan di dekatnya. Dia yakin akan ada makanan di kota, berharap segera menemukannya. Menurut peta, kota seharusnya ada di sekitar sana. Tapi dia bertanya-tanya di mana rumah-rumah itu, tidak melihat bangunan apapun. Geraman rendah yang mengancam datang dari kegelapan hutan. Ketakutan, anak itu berbalik dengan cepat mendengar suara itu sangat dekat. Secara naluriah, dia bersiap untuk bertarung menarik busur silangnya. Dia berteriak untuk menembak, menyadari dia tidak mendengar apapun mendekat. Geraman itu terus datang dari bayang-bayang di antara pepohonan. Matanya melebar ketakutan saat dia mengidentifikasi makhluk itu. Itu adalah manusia serigala besar yang mengancam berdiri di depannya. Makhluk itu maju. Dengan cakar tajam mengambil pemuda itu dengan kejutan. Serangan itu merobek udara tempat dia berada sedetik sebelumnya. Lebih buruk lagi, manusia serigala lain muncul di sebelah yang pertama sambil menggeram. Anak itu berpikir dengan kaget bahwa itu adalah permainan PvP. Dia tidak mengharapkan monster. Jika dia tahu sesuatu seperti ini berkeliaran, dia akan tetap diam. Makhluk mengerikan mengaum pada anak itu. Dia menonton dengan ketakutan. Menghadapi binatang buas itu, pemuda itu menunjukkan tatapan yang ditentukan. Dalam close-up wajahnya yang terluka mengungkapkan tekad murni. Anak itu bersiap untuk dampak pukulan makhluk itu. Marah, pemuda itu berteriak saat dia mengambil tindakan menggunakan senjata improvisasinya. Dia memposisikan dirinya untuk menyerang. Pukulannya mengenai kepala binatang mengerikan itu. Dengan tepat, makhluk itu mengaum lagi melemparkan anak itu ke belakang dengan paksa. Energi ungu muncul di tangannya, dan dia memanggil kemampuan subruang. Memusatkan energi, teknik telapak Chi bintang hitam terungkap. Pukulan energi mengenai dada monster itu dengan dampak. Senjata anak itu tersangkut di dinding setelah konfrontasi. Dia berpikir dengan tegas bahwa dia tidak bisa kalah. Kepada bawahan sederhana, dikelilingi oleh pecahan energi, pemuda itu tampak terpana, lega. Dia menarik napas dalam-dalam berpikir bahwa dia hampir kalah. Kakinya berdiri teguh di tanah pulih dari ketakutan. Dia berterima kasih karena telah menyembunyikan belati lempar sebelum dia pikir dia akan kalah oleh monster. Melihat tanah, dia memperhatikan tas kecil yang berkilau. Dia bertanya-tanya, apa itu? Penasaran dengan objek yang memeriksa tas, dia bertanya apakah itu drop dari monster. Membuka item, dia mengeluh bahwa itu hanya air dan daging kering. Memakan daging itu, dia pikir dia harus memeriksa sekelilingnya. Anak itu menemukan pelindung di lantai. Dia bertanya-tanya apakah itu seperti rompi anti peluru dari dunianya. Memakai pelindung itu, dia memperhatikan bahwa itu tampak sedikit besar untuknya. Terkejut, dia menyadari bahwa pelindung secara otomatis menyesuaikan dengan ukurannya. Jendela menginformasikan bahwa pelindung dada orichalcum tingkat lanjut telah dilengkapi. Ketahanannya terhadap sihir api dan angin telah meningkat. Bersemangat, dia merasa luar biasa bahwa item itu meningkatkan lebih dari 1 atau 2 statistik. Mencari lebih banyak, dia mencari di berharap menemukan item lain. Kecewa, dia bertanya-tanya apakah tidak ada yang lain di sana. Dia melihat sepatu kets di lantai bertanya-tanya apakah itu item tersembunyi. Mengambil item itu, dia memperhatikan bahwa itu tampaknya terbuat dari kain aneh. Jendela lain muncul menginformasikan bahwa selimut malam telah dilengkapi. Saat memakai selimut itu, sistem memperingatkan dia bahwa dia akan menyatu dengan kegelapan jika dia tetap diam. Saat tersembunyi, dia tidak akan terdeteksi oleh sihir dan suaranya akan ditekan. Kagum, dia berpikir item itu sensasional. Dia menyadari bahwa ini berarti dia bisa menghindari siapapun di malam hari menjadi item terbaik untuk bertahan hidup. Dengan ini, dia percaya dia bisa tetap hidup selama yang dia butuhkan. Bersemangat dan bertekad, dia bersiap
bersiap untuk melanjutkan. Dia merenungkan bahwa dia bingung tentang rumah di tengah antah berantah, tapi itu adalah lokasi bertani, dan keberuntungannya meningkat pada hari kedua. Malam jatuh dengan bulan purnama bersinar di langit berbintang. Berjalan melalui hutan gelap, dia pikir dia tidak melihat siapapun, dan mungkin dia jatuh di tempat acak. Terengahannya, dia berhenti sejenak mendengarkan sesuatu. Tiba-tiba, seseorang datang berlari dan menabraknya. Pendatang baru itu mengeluh dengan marah tentang tabrakan itu. Dia mengumpat, berpikir bahwa jika dia punya waktu untuk menggunakan itu, seorang magan tidak akan berarti apa-apa. Keduanya saling berhadapan di hutan, keduanya terengah-engah. Anak laki-laki lain berpikir dia menemukan penyihir di sana. Menganalisis protagonis, dia pikir penyihir itu tidak tampak kuat dan bisa mengurusnya. Lawan terus berlari, mencoba untuk pergi. Protagonis ragu-ragu, mengingatkan dirinya bahwa itu hanya permainan dan bukan orang sungguhan. Dia perlu menembak. Api merah muncul. Itu adalah api kemampuan Skrull. Ledakan api ditembakkan ke arah pelarian. Anak laki-laki yang terkena itu berteriak tidak percaya, terkejut, dan kesakitan. Api menghabiskan tempat di mana pemain lain itu berada. Mengamati api, protagonis bertanya-tanya apakah yang lain mati. Dia terkejut, sejenak memproses apa yang terjadi. Dia memperhatikan peti yang tertinggal, mengonfirmasi bahwa itu adalah permainan karena tidak ada tubuh. Tiba-tiba, suara muncul di belakangnya mengeluh bahwa seseorang tanpa sihir berani mencuri itemnya. Penyihir itu menyebut protagonis itu Wedge yang tidak beruntung, mengatakan bahwa jika dia hanya jatuh ke pedangnya, dia tidak akan merasakan sakit terbakar yang tersembunyi. Dengan selimut, protagonis menyadari bahwa penyihir itu tidak melihatnya dan lewat begitu saja. Menemukan selimut itu luar biasa. Penyihir itu mendekati peti, memberitahu pemain yang kalah untuk merasa terhormat karena telah jatuh oleh tangannya. Shirong bersiap untuk memeriksa apa yang dijatuhkan pemain. Protagonis mengamati secara tersembunyi, menyadari bahwa orang yang meninggal itu adalah pemain sepertinya, dan dia bisa menjadi target berikutnya. Dia mengerti bahwa saat dia ragu-ragu, seseorang akan melenyapkannya dan mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Ekspresinya berubah, menjadi serius dan bertekad. Mata protagonis bersinar dengan resolusi. Dia mengerti bahwa dia perlu melakukan apa yang diperlukan jika dia ingin bertahan hidup. Shirong membuka peti itu berkomentar bahwa pemain di sana ada hal-hal baik. Tiba-tiba, Shirong memperhatikan sesuatu yang aneh. Matanya melebar. Energi kebiruan menghantamnya penuh datang dari arah yang tidak terduga. Terkejut, Shirong bertanya-tanya apakah itu pemain lain yang mengeluh bahwa dia membuat terlalu banyak kebisingan dan itu adalah kesalahan bajingan yang baru saja dia eliminasi. Protagonis menyiapkan senjata improvisasinya. Dia menyerang Shirong dengan kecepatan dan kekuatan. Shirong membela diri dengan penghalang sihir khawatir itu akan pecah. Protagonis dan Shirong saling berhadapan. Penyihir itu bertanya apakah dia ada di sana. Shirong meluncurkan serangan api berteriak, ledakan. Dia menuntut agar lawan berhenti bersembunyi dan menunjukkan dirinya. Belati lempar terbang dengan kecepatan tinggi. Belati menggores Shirong yang nyaris menghindar. Mata Shirong menunjukkan kejutan dan iritasi. Protagonis menggunakan kemampuannya lagi, mengelilingi penyihir dengan energi. Shirong berteriak di atas penghalang, bertanya di mana bajingan itu bersembunyi. Protagonis bergerak cepat memanfaatkan penutup selimut. Shirong mencoba merapalkan sihirnya, api lagi, meneriakkan nama skill tersebut. Belati mengenai tepat di kepalanya, mengganggu mantra. Dia nyaris berhasil menyelesaikan nama teknik itu. Protagonis memberikan pukulan terakhir dengan telapak energi gelapnya. Dia menyadari sedikit terkejut bahwa dia memenangkan pertarungan. Dua peti muncul di tempat Shirong berada. Melihat api yang jauh, dia memutuskan untuk bertani dengan cepat dan pergi agar tidak terlihat. Dia memutuskan untuk memeriksa peti penyihir itu terlebih dahulu. Sistem menginformasikan kepadanya bahwa dia memperoleh sarung tangan dan gulungan penyembuhan menengah. Dia menemukan item penyembuhan bagus. Kemudian dia memperoleh kalung es Crow, kalung emas murni yang menandakan menjadi penyihir dari masyarakat sihir es Crow. Dia menyadari bahwa itu adalah item tanpa properti sampah, memutuskan untuk menyimpannya untuk saat ini. Sesuatu yang lain menarik perhatiannya dalam inventaris. Dia mengambil objek bulak dan mengkilap bertanya-tanya apa itu. Sistem menginformasikan kepadanya bahwa dia memperoleh batu lingkaran yang memungkinkan untuk mengukir lingkaran di hati pengguna untuk menggunakan mana. Setelah digunakan, dia bisa mempelajari sihir lingkaran itu. Dia menyadari bahwa dia bisa menjadi penyihir seperti yang Shirong inginkan telah dilakukan padanya. Bertanya-tanya apakah itu mana. Seo Yun ingat bahwa dia menemukan buku sihir saat mengumpulkan item sehari sebelumnya. Buku itu bersinar dengan energi ungu yang mengonfirmasi sifat sihirnya. Sistem mengidentifikasi item sebagai buku sihir bola angin. Dia menciptakan bola angin. Dia pikir dia tahu, mengonfirmasi kecurigaannya tentang item itu. Jendela konfirmasi bertanya apakah dia ingin menggunakan buku itu. Dia menekan tombol ya pada layar virtual. Cahaya biru menyelimuti Seo Yun saat buku itu menghilang. Anak itu bingung, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi padanya. Dia menyadari bahwa buku itu membuatnya mempelajari mantra secara langsung di pikirannya. Menemukannya luar biasa. Berkonsentrasi, dia mencoba menggunakan kemampuan sihir baru. Dia memanggil mantra dengan berteriak, bola angin. Bola angin kebiruan kecil muncul mengambang di depan tangannya. Dia melihat bola itu, sedikit kecewa dengan hasil awalnya. Seo Yun bertanya-tanya apakah hanya itu yang dilakukan sihir. Itu tampak lebih kuat. Dia memberi isyarat dengan tangannya, mengendalikan bola angin kecil. Bola itu dilemparkan ke depan, mendapatkan kecepatan
kecepatan. Benturan. Bola angin menghancurkan rak kayu terdekat. Seo Yun mengamati kehancuran, mengakui bahwa dia lebih kuat dari yang terlihat. Dia menyimpulkan bahwa skill ini pasti akan berguna untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, dia merasa sangat lelah, mempertanyakan alasannya. Sistem menunjukkan bahwa mananya 0, mengonfirmasi bahwa itu karena menggunakan sihir. Seiring berjalannya waktu, zona terlarang mulai muncul di peta, perlahan menyusut. Seo Yun memutuskan untuk mengumpulkan sumber daya sambil tetap dekat dengan batas area aman. Dia berpikir bahwa peluangnya untuk menemukan pemain lain telah berkurang karena setengah dari mereka hilang. Dia perlu bergegas dan mengumpulkan lebih banyak item sebelum zona terlarang menyusut, bahkan lebih banyak. Dia diam-diam bergerak melalui kota terbengkalai, tetap waspada. Dari jauh, seorang pria tua berjubah putih mengawasi Seo Yun bergerak. Pria tua berjanggut itu menganggap situasi itu menarik, mengamati anak itu. Pria tua itu dengan lincah melompat melintasi atap, mengikuti Seo Yun tanpa disadari. Setengah hari kemudian, Seo Yun melanjutkan penjelajahannya di bawah matahari. Dia ingat melihat rumah-rumah di sekitar sini di peta, mencari sumber daya. Anak itu bingung dengan pemandangan yang dia temukan, berhenti tiba-tiba. Dia tiba di area dengan beberapa peti terbuka dan bekas kaldu di tanah. Seo Yun terkejut dengan pemandangan itu, menyadari bahwa ada pertarungan di sana. Secara naluriah, dia menyiapkan bola sihir anginnya untuk membela diri. Dia menembakkan bola angin ke tumpukan, puing-puing sebagai ujian. Kayu itu meledak saat terkena, menunjukkan kekuatan sihir. Seo Yun bertanya-tanya apakah itu hanya angin, masih merasakan sesuatu yang aneh. Dia pikir dia merasakan kehadiran seseorang di dekatnya, melihat sekeliling dengan curiga. Matanya melebar saat dia memperhatikan sesuatu di dalam rumah yang hancur. Lantai rumah tertutup kaldu, menunjukkan kekerasan baru-baru ini. Dia melihat orang terluka bersandar di dinding, masih hidup. Seo Yun berpikir mereka pasti kuat untuk selamat sampai sekarang. Dia mempertimbangkan untuk menyerang mereka untuk mengambil barang-barang mereka karena mereka terluka. Namun, dia memutuskan untuk memprioritaskan kelangsungan hidupnya sendiri dan pergi, menghindari konfrontasi. Dia berbalik dan mulai berjalan menjauh dari tempat itu dengan cepat. Seo Yun memasuki hutan, lagi menghilang di antara pepohonan. Di dalam, orang yang terluka mengamati Seo Yun pergi melalui pintu yang rusak. Pria yang terluka, seorang prajurit dengan baju besi, menghela napas lega bahwa dia pergi. Dia bersyukur telah bersembunyi dengan cepat. Jika tidak, itu akan menjadi akhirnya. Prajurit itu menggerutu bahwa dia akan dengan mudah mengurus Seo Yun jika dia tidak terluka. Dia memutuskan untuk dengan cepat mengambil barang-barang dari peti dan keluar dari sana sesegera mungkin. Begitu dia mendekati peti, panah terbang di udara. Panah itu menghantamnya tepat, membuatnya berteriak kesakitan dan terkejut. Prajurit itu jatuh ke tanah, melihat lukanya dengan putus asa. Panah sihir biru menancap di tanah dekat peti. Seo Yun muncul kembali dari bayang-bayang. Berterima kasih padanya karena keluar dari persembunyian begitu cepat. Dia mengatakan dia akan segera mengumpulkan barang-barang dan menuju ke tepi area terlarang. Tiba-tiba, pria tua yang mengawasinya tadi muncul, berkomentar bahwa Seo Yun tampak terampil. Dia takut dengan penampilan tiba-tiba itu, menyadari bahwa dia menurunkan kewaspadaannya. Pria tua itu menyuruhnya untuk tidak takut. Dia hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Seo Yun bertanya siapa dia, masih curiga dan waspada. Pria tua itu menjawab bahwa mengatakan siapa dirinya tidak akan membuat perbedaan karena mereka semua datang dari kehidupan yang berbeda. Seo Yun sedikit santai, memperhatikan bahwa pria tua itu berbeda dari yang lain yang dia temui. Pria tua itu bertanya apakah Seo Yun pernah berpartisipasi dalam permainan semacam ini sebelumnya. Seo Yun bertanya apa maksudnya dengan permainan, bingung dengan istilah itu. Pria tua itu mengatakan dia telah mengawasinya untuk sementara waktu dan memperhatikan betapa cepatnya dia beradaptasi, menyatakan bahwa ini tidak nyata. Seo Yun bertanya-tanya bagaimana dia tidak memperhatikan pria tua itu, bertanya sudah berapa lama dia diawasi. Dia menjawab bahwa itu pertama kalinya dia di sini, tapi dia pernah memainkan sesuatu yang serupa di dunianya. Pria tua itu merasa ide permainan serupa menarik, mencatat bahwa Seyawun berasal dari dunia lain. Pria tua itu berkomentar bahwa sudah gelap melihat langit. Seyawun setuju mengatakan bahwa sudah hari ketiga di sana. Kaki yang terburu-buru menandai tanah. Sudah pagi. Tiba-tiba seorang pria tua muncul menakut-nakuti anak laki-laki itu yang menyangkal pernah menjadi gangguan. Memperhatikan keamanan di sebelah. Pria tua itu, anak itu mendengar bahwa dia juga menikmati belajar tentang dunianya. Sebagai cara untuk berterima kasih kepada pria tua itu, bertanya apakah ada yang bisa dia lakukan untuk pemuda itu. Anak itu kemudian meminta untuk mempelajari seni bela dirinya membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup sampai akhir. Dengan tatapan berpikir, sang master mengevaluasi permintaan anak itu. Senyum tipis muncul di wajah pria tua itu. Dia berkomentar bahwa itu tidak akan mustahil. Setetes keringat mengalir. Harapan muncul di mata pemuda itu. Namun, peringatannya jelas. Dia harus siap untuk yang terburuk. Anak itu kemudian bertanya apa itu. Sang master mengungkapkan tanpa bertele-tele bahwa hal terburuk adalah kematian. Dia kemudian bertanya apa keputusannya. Untuk menjadi sukses di luar cara normal, sang tetua menjelaskan bahwa harga tinggi harus dibayar. Dia bertanya apakah anak itu siap untuk ini, tapi anak itu ragu-ragu. Anak itu ingat bahwa orang tidak mati di sini, yang membuat sang tetua menyadari kesalahannya. Dengan penuh pertimbangan, sang master bergumam bahwa mungkin metodenya memungkinkan. Anak itu dengan bersemangat bertanya apakah ada cara layak dicoba setidaknya, kata sang tetua meninggalkan anak
itu cemas mengetahui apa yang harus dilakukan. Pertama, pria tua itu meletakkan tangannya di kepala anak itu mengatakan bahwa dia akan melihat energi internalnya meninggalkan anak itu bingung. Mata sang master melebar karena terkejut. Dia hampir tidak bisa percaya apa yang dia rasakan. Energi internalnya kurang dari anjing di rumahnya, seru pria tua itu terkejut. Anak itu memperkuat bahwa di dunianya ini tidak ada. Untuk saat ini, sang ketua menginstruksikan anak itu memintanya untuk duduk dalam posisi lotus. Pemuda itu patuh dan duduk sementara sang master mendarat lagi. Tangan di kepalanya, dia akan merasakan sakit yang menyiksa tanpa bisa bergerak. Peringatan sang master. Anak itu bertanya dengan gugup apa yang harus dia lakukan. Jawabannya sederhana. Tahan itu. Jika dia gagal, sang tetua menyatakan bahwa dia akan menemui ajalnya. Tiba-tiba, semua indera anak laki-laki itu menjadi tajam. Angin di kulitnya terasa seperti bilah tajam. Bernapas seperti merasakan lava di paru-parunya. Dia bahkan bisa mendengar semut berjalan di rumput. Tubuh dan pikirannya memasuki keadaan konsentrasi yang dalam. Energi intens sepenuhnya menyelimutinya. Pemuda itu bertanya-tanya apakah dia akan mati. Tekanan meningkat. Wajahnya menunjukkan penderitaan yang dia rasakan. Matanya mencerminkan pusaran energi yang mengalir melalui tubuhnya. Penglihatannya fokus dan kemudian bergerak menjauh menunjukkan sosok soliter di keluasan. Adegan kembali ke anak laki-laki yang bermeditasi di bawah sentuhan sang master. Tetesan keringat mengalir saat dia menahan prosesnya. Akhirnya, sang ketua melepaskan tangannya, menyatakan bahwa itu sudah berakhir. Anak itu tersedak udara. Pemuda itu membiarkan semuanya keluar. Sang master mengamati bahwa ketahanannya menunjukkan bahwa tubuhnya baik dan bersemangat. Sekarang setelah aliran chi dikoreksi, tubuhnya akan berbeda. Anak itu bertanya apa langkah selanjutnya. Sang ketua ingat keinginan anak laki-laki itu untuk menjadi kuat sesegera mungkin. Dia mengonfirmasi dengan serius. Untuk melakukan ini, sang master menjelaskan bahwa dia mendorong jiwanya sedikit menciptakan gerbang inspirasi di ruang itu. Biasanya, orang menyerap chi hanya dengan bernapas, tapi sekarang dia punya gerbang lain untuk energi khusus. Pemuda itu bertanya apa yang berubah. Tubuh, pikiran, dan jiwa membentuk orang. Pria tua itu menjelaskan bahwa ketiganya disatukan oleh chi vital. Anak itu kemudian bertanya apa yang terjadi pada chi vital jika seseorang mati dengan asumsi bahwa itu menghilang. Setetes air mengilustrasikan jawabannya. Sang master mengatakan bahwa dia salah. Chi vital tidak menghilang. Itu menyebar ke seluruh lingkungan. Seperti tetesan embun yang menguap di bawah matahari, energi menyebar. Setetes jatuh, melambangkan kembali ke alam. Chi yang tersebar ini diserap oleh alam melanjutkan siklus vital. Namun, beberapa melihat siklus ini sebagai pemborosan. Ada mereka yang melenyapkan orang lain untuk menyerap chi vital mereka, tapi mereka menjadi tidak stabil dan kehilangan segalanya. Teknik yang diajarkan memungkinkan seseorang menyerap chi yang tersebar seperti mereka. Anak itu takut menyadari bahwa dia bisa benar-benar mati. Tapi sang master menenangkannya dengan menjelaskan bahwa dia menggunakan jiwanya untuk menciptakan gerbang. Karena dia tidak punya energi internal, pria tua itu menyesuaikan pembuluh darahnya. Untuk menyerap chi vital secara harmonis, dia bertanya apakah pemuda itu mengerti mengapa teknik itu dilarang. Penny jatuh bagi anak itu karena pengaturan permainan. Sang ketua suka bagaimana dia mengambil hal-hal dengan cepat. Dia merasakan ini kemarin mengungkapkan sang master di tempat-tempat di mana orang mati, ada chi vital yang tersisa. Masalah terbesar dengan teknik ini adalah perlu melenyapkan orang lain untuk sukses. Pria tua itu melanjutkan. Tapi di sini itu bukan masalah. Mendengarkan dengan penuh perhatian, anak itu menyerap setiap kata sang master untuk bertahan hidup jika dia berhasil melenyapkan orang lain. Di akhir 100 hari, dia akan mencapai level yang cukup besar. Setelah mengatakan itu, sang ketua menyatakan bahwa sudah waktunya untuk berpisah berharap untuk melihatnya lagi. Tapi anak itu memotongnya. Karena dia telah menerima begitu banyak bantuan, pemuda itu memintanya untuk mengatakan namanya. Setidaknya, namanya adalah Jan Ducheon, mengungkapkan sang master. Semua orang memanggilnya lembah dalam masih dengan lembut. Teknik yang diajarkan adalah seni fisik bela diri putih. Anak itu berterima kasih padanya secara mendalam berjanji untuk tidak pernah lupa. Sang master menasihatinya untuk terbiasa bernapas dalam-dalam mengakumulasi energi di dantian. Mengingat sesuatu, sang tetua menyebutkan peta itu menemukannya nyaman. Dia mengucapkan selamat tinggal mengatakan bahwa dia akan melihatnya lagi ketika kesempatan muncul. Pemuda itu setuju. Dalam sekejap mata, sang master melompat menghilang di antara pepohonan. Dia menghilang dengan sangat cepat seperti seorang profesional. Pikir anak itu mengamati tempat itu. Jika saja dia bisa menggunakan Qinggong, dia akan bisa bergerak dengan lebih nyaman. Lebih baik mengikuti rencana. Ia memutuskan untuk pergi ke pinggiran area terbatas. Dibawa oleh sang tetua memang terasa sekejap, namun berjalan kaki memakan waktu setengah hari. Peta ini ternyata jauh lebih luas dari dugaannya. Malam pun tiba dan rembulan menerangi sebuah desa kecil. Menatap salah satu rumah, ia menyadari ada sebuah lentera yang tetap menyala meski hari sudah gelap. Itu bisa jadi rumah kosong atau pemain pemula yang tertinggal. Ia memutuskan untuk menuju ke sana. Dengan penuh perhitungan, pemuda itu berlari ke arah targetnya. Ia menyelinap masuk ke dalam kediaman yang gelap itu. Berbekal busur silannya, ia melangkah waspada menyusuri lorong. Tampaknya dugaannya benar. Sudah waktunya untuk memanen beberapa item. Namun ekspresinya segera berubah menjadi kekecewaan. Sial, hanya ada barang-barang tak berguna di sini. Ia mengeluh karena merasa telah datang jauh-jauh untuk
sesuatu yang sia-sia, dan hanya mengambil gulungan penyembuh serta daging kering. Ia pun menguap. Ingatlah bahwa ia sama sekali tidak tidur karena berbincang dengan lelaki tua itu sepanjang malam. Lebih baik istirahat sejenak, pikir sang pemuda yang kelelahan itu sambil berbaring di lantai. Malam terus berlalu. Rembulan masih menggantung tinggi di langit. Sebuah notifikasi sistem muncul menandakan hari kelima bertahan hidup. Pemuda itu tertidur lelap untuk memulihkan energinya. Namun, sesuatu membuatnya terbangun tiba-tiba. Ia menyadari ada hal yang aneh. Mungkin rumah ini tidak kosong sama sekali. Menatap ke arah jendela, ia melihat siluet seseorang di luar. Sial, matahari sudah tinggi. Ia menggerutu karena telah tidur terlalu lama seperti bayi. Pintu depan mulai terbuka perlahan. Seorang pria berkumis masuk sambil menghela napas. Lega karena akhirnya bisa beristirahat. Namun istirahatnya terganggu. Ia menyadari bahwa dirinya tidak sendirian. Sang pemuda tak membuang waktu, segera membidikkan busur silangnya dan melepaskan anak panah. Anak panah itu melesat lurus ke arah sang pria. Dengan refleks cepat, target itu berhasil menghindari proyektil di detik terakhir. Seniman bela diri yang menyebalkan, keluh sang pemuda sambil menyiapkan sebuah keahlian baru. Ia menyerang dengan telapak Chi bintang hitam. Keparat kau, beraninya kau menggunakan senjata rahasia, teriak pria itu sambil menghunus pedangnya. Ia segera merangsek maju bersiap untuk pertarungan jarak dekat. Namun sang pemuda lebih cepat dan menjatuhkan lawannya dengan sebuah tendangan. Ia menginjak tangan pria itu untuk menghentikannya mengambil pedang miliknya. Sang prajurit menjerit kesakitan. Aku sedang bermimpi indah dan kau malah membangunkanku, ucap sang pemuda. Pria itu memohon nyawanya, mengatakan bahwa ia akan melakukan apa saja. Ia menawarkan segala yang dimilikinya sambil berteriak bahwa ia telah berjuang keras untuk bertahan hidup dan tidak boleh mati di sana. Jeritan pria itu bergema saat nyawanya melayang. Sistem mengonfirmasi eliminasi oleh anak panah. Jin Seyawun memegang bulu yang berlumuran darah itu sambil berpikir bahwa ia juga tidak boleh mati. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. MHM